dosa-dosa kita. Sebab itu Dia yang layak dipuji dan disembah. Hormat dan kuasa untuknya selama-lamanya. Kita akan masuk ibadah kita saat ini. Kita berdoa kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kita. Kita akan nyanyi sekali lagi rapnya aja. Nanti Ibu Munte buka kita di doa pembukaan. Amin. Bapa kami yang baik di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, segala kemuliaan bagimu Bapa, atas kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami di tempat ini untuk mau menenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak hal kelemahan dan kekurangan kami. Sebelum kami Tuhan memasuki ibadah kami ini, terlebih dahulu Engkau menyucikan hati dan pikiran kami lewat kuasa darah-Mu ya Bapa, agar semua kami sidang jemaat-Mu boleh layak untuk menenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Saat ini Tuhan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, memampukan dan menguatkan kami lebih lagi sungguh-sungguh untuk menenangkan hati-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa buat seluruhnya hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat dan kebijaksanaan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya urapan-Mu yang luar biasa bagi hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan, pembukaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita ketika Dia mengorbankan hidupnya, dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini saudara terkasih, kita hanya dapat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan merenung kasih Tuhan dan kita akan bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa. Yeah.
bersyukur kepada Tuhan. Mari buat muda-mudi nyanyikan pujian ini bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua muda-mudi angkat tanganmu kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan bersyukur buat muda-mudi. Amin.
Biarlah kemuliaan bagi Allah, saudaraku. Kita tetap dalam hadirat Tuhan karena kita tahu Allah ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Amin. Biarlah Engkau yang bertata di hidup kami, Tuhan. Karena salib Tuhan itu mampu mengangkatmu. Karena salibmu kami boleh ada hidup sampai saat ini, Tuhan. Hanya Tuhan di hidup
kudus ini memberikan pujian penyembahan kepadamu, karena kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur dan penyembahan yang dapat kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan saudara. Mari saya mengundang semua kaum ibu, berikan pujianmu, tanda syukurmu kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Sekarang saya minta seluruh muda-mudi maju ke depan, angkat pujianmu sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari seluruh muda-mudi, mari.
Dapat ho. Lin. Terangkat. Lagi. Terangkat. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kembali saya ajak saudara untuk sama-sama bagi berdiri. Kembali kita akan bersyukur lewat pujian tadi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita akan pujian ini sekali. Nanti Ibu Guru Manurun bawa kita buat doa firman Tuhan. Tiada kasih seperti
karena kami masih merasakan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Walau apapun yang kami hadapi Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami tak mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya mampu mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala lawatan-Mu. Adapun hidup kami sampai saat ini Tuhan, semuanya karena belas kasihan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Bapa yang baik di dalam surga. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini, menguasai ruangan ini Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Amat terlebih hamba-Mu yang akan memperdengarkan suara-Mu, mari Engkau urapi dengan urapan yang luar biasa. Engkau berikan akal pikiran yang sehat buat hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Bapa sidang jemaat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara. Kembali kita ke pujian tadi, sebab kita akan bersyukur lewat persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan ku persembahan kita. Saya serahkan buat Bapak Gembala. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Bersyukur, 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 karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Seperti pesan saya minggu lalu, kalau saudara taat dan dengar-dengaran pasti saudara ingat. Saya katakan lembaran yang saudara terima, saudara bawa. Itu khotbah saya minggu depan. Yang bawa itu pasti dengar-dengaran dia.
Kalau nggak dengar-dengaran dia cuek bebek dia. Karena Alkitab berkata domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, kalau domba dia pasti kenal suara gembalanya. Amin. Coba angkat yang membawa. Inilah domba-domba. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya tidak terlalu capek, saudara. Saya kadang-kala kalau saya belajar, karena sakit saya itu bisa lupa saya. Kalau ada catatan ini bisa ingat-ingat. Kadang saya bawa ke depan ini bisa sampai 3 catatan, tapi lupa semua. Itu sebabnya saya ingatkan. Saudara yang belum dapat, tolong angkat tangan. Ini tolong dibagi. Yang belum dapat ya, tapi udah dapat lupa jangan angkat tangan ya. Kalau lupa nanti ada di rumah ya. Ayo, yang belum dapat tolong Bu. Ini penting dibaca di rumah ya, jangan dibuang-buang. Kasihan ini rahasia gereja kita. Angkat tangan biar Ibu Munte lihat. Yang orang-orang tua duluan ya. Iya, angkat tangan Pak, Bu. Ya, lagi. Jangan diminta angkat tangan ya. Ayo, udah. Tadi situ angkat tangan 2 orang saya lihat. Ayo angkat tangan lagi yang sebelah kanan. Ini ya. Ini Ibu, ini ya. Ini lagi Bu. Ini Bu. Ada lagi? Semua sudah dapat? Baik. Seperti pembagian kurban kulihat. Haleluya. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Kita baca sampai dengan pasal yang kedua ayat 3. Kita baca bergantian ya. Ini firman Tuhan hari ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Saya baca 16, saudara baca ayat 17. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suaranya yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti saya penyajian. Ayo, ulang sekali lagi ayat 19, agak enak. Yang bagus biar didengar Tuhan. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat
yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Silakan duduk saudara-saudara. Kita baca di dalam lembaran. Ya, kalau kita baca tadi ayat yang ke-16 dikatakan firman Allah yang disampaikan Rasul Petrus bukanlah dikatakan isapan jempol atau bukan tiru-tiruan. Ini saya tulis salah ketik ini si Gayus. Bukan tiru-tiruan ini. Turi-turian. Ini saya buat bahasa Batak. Turi-turian itu artinya dongeng. Jadi firman Tuhan bukan turi-turian, bukan dongeng yang enak didengar untuk mengenakkan telinga. Jadi salah tulis bukan tiru-tiruan. Itu turi-turian sebenarnya. Turi-turian cerita kosong atau karang-karangan. Jadi ada dua hal yang kita baca tadi. Yang pertama yang kita baca itu berguna bagi pertumbuhan jemaat kita, bagi pertumbuhan gereja kita, bagi pertumbuhan iman kita. Yang kedua yang kita baca Alkitab hari ini adalah berguna untuk kedatangan Yesus kedua kali. Itu tadi disinggung ayat 20-21. Iya. Ayat 17, lihat bagaimana pengalaman Petrus. Ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis itu salah tulis itu juga sih guys. Bukan Matius pasal 3. Matius 3 ayat 17 kita baca. Inilah yang disaksikan oleh Petrus. Waktu Yesus dibaptis itu, Yesus tidak sendiri. Ada banyak murid yang menyaksikan. Lalu mereka dengar suara langsung dari surga. Suara dari surga itu mereka dengar. Matius 3 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Nah ini, suara dari surga yang berkata, terus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, saudara harus beda dengan gereja lain. Gereja kita harus mendengar langsung suara dari surga. Jangan mendengar gosip, jangan mendengar kata-kata yang membuat engkau lemah, tapi dengarkan suara dari surga. Engkau pasti akan selamat, engkau pasti akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itulah Petrus, walaupun Petrus menyangkal Yesus, tetapi ketika dia sadar, ketika suara dari surga itu mengiang-ngiang dalam hatinya, ada pengalaman pribadinya, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, walaupun saudara orang berdosa, tapi saudara punya tanda, saudara punya langsung hubungan dengan suara dari surga. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Allah. Saudara adalah orang yang dimeterai oleh Roh Kudus. Sebab itu jangan hanya sekedar mendengar khotbah. Guru saya berkata begini, kalau kau tidak rajin berdoa jangan berkhotbah, kata guru saya begini saudara. Sebab banyak sekarang pengkhotbah enak saja menyampaikan khotbahnya saudara, tetapi dia tidak pernah berdoa. Dia asal ngomong aja. Itu yang dibilang isapan jempol itu saudara. Cerita dongeng membuat telinga dengar, telinga enak. Ada saya lihat di Google itu sering tiap hari khotbahnya, luar biasa dia. Saya tanya teman saya, ini bagaimana ini? Itu gitulah. Garangnya seperti dia garangnya di Google itu. Sama suaminya pun gitu di garangnya. Namanya apa namanya? Kristiani Hartarti. Kristiani Hartarti itu namanya, saudara. Kalau saya lihat luar biasa, wah hebat kali ini. Seperti pendeta luar biasa ini. Bagaimana keadaan? Saya kadang-kala kalau saya lihat perempuan khotbah, saya tanya rumah tangganya, gimana dia sama suaminya? Baik enggak? Itu saudara. Itu sebabnya kalau ada perempuan saya lihat juga pengkhotbah pendeta, bagaimana baik enggak dia sama istrinya? Saya tanya itu langsung.
Sebab bagaimanapun khotbah seseorang itu dihubungkan dengan pribadinya, antara hubungannya dengan suami istri, hubungannya dengan keluarganya. Itu khotbah yang paling manjur. Haleluya saudara. Hari ini bagaimana Petrus mengajar kita dikatakan, suara itu kami dengar langsung. Saudara-saudara sebagai anak Tuhan, kalau saudara belum pernah mendengar suara dari Tuhan, saudara minta kepada Tuhan supaya saudara punya telinga rohani, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kadang-kala suara ini bisa membawa kita ke jalan yang benar. Kadang-kala kita mau ke kanan, suara itu mengajar kita ke kiri. Rupanya di kiri itu ada rezeki, bukan di kanan itu ada sial. Nah, itulah suara dari Tuhan. Suara ini harus kita dengar, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya Roh Kudus. Itu sebabnya kalau orang sudah punya suara Roh Kudus, dia tidak akan pindah-pindah gereja lagi. Dia tidak akan sakit hati mendengar khotbah lagi. Dia tidak akan gampang sakit hati. Karena apa? Dia selalu mendengar tuntunan suara dari surga. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, bukan berarti Yesus tidak dapat pencobaan. Begitu selesai perkataan itu, Yesus langsung dicobai 40 hari 40 malam. Dia 2 puasa. Dia dicobai dengan 3 hal: menjadikan batu jadi roti, bahkan dikatakan menjatuhkan diri dari hubungan gereja, hubungan bait Allah. Bahkan yang ketiga dikatakan disuruh menyembah iblis supaya dia miliki semua dunia ini. Nah, ini tipu daya iblis yang 3 ini akan menipu saudara di akhir zaman ini. Pertama itu adalah dikatakan menjadikan batu jadi roti. Kadang-kadang kita bisa menyangkal kemuliaan Tuhan itu lewat makanan, saudara. Kemarin saudara-saudara, saya dapat bantuan dari Hagai ya, seminar Hagai. Itu bantuan untuk saya salurkan ke pendeta-pendeta Labuan Batu. Kadang-kala ini masalah kopi-kopi bantuan ini bisa jadi salah berdosa, saudara. Saking jujurnya saya jadi salah, saudara. Lalu dikatakan ini bagi 2 karung 1 orang, saya bagi, saudara. Rupanya baru Labuan Batu yang dapat, Labuan Batu Selatan. Belum semua dapat, saya sendiri nggak dapat, saudara. Habis semua berasnya. 22 karung kemarin saya bagi. Saya telepon pendeta. Rupanya ini nanti Senin depan pertemuan, saya tidak ada lagi berasnya, udah habis. Sementara yang harus terima 20 orang, 10 orang lagi, saudara. Saya bingung juga kadang-kala. Tetapi saya dengar suara dari Tuhan katakan, jangan takut. Saya pikir ini karena tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin, karena saya sudah umumkan saya harus terpaksa bayar sendiri ini. Ya, siapa tahu ini caranya Tuhan, saya harus menabur dulu. Pasti di lain waktu saya pasti menuai. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kita rugi kalau suara itu kita dengar dari Tuhan, kita harus relakan. Haleluya. Petrus ini adalah orang yang mendengar suara langsung. Dia menyaksikan bagaimana suara itu datang dari surga. Suara itu bukan datang dari tulangnya. Suara itu bukan datang dari edanya. Suara itu bukan datang dari gembalanya. Tapi suara itu datang dari surga. Kalau suara itu datang dari surga, berbisik di hatimu. Karena hati kita ini adalah pelita Tuhan. Tuhan berbicara lewat hati kita kepada kita. Sebab itu kalau suara itu datang kepada hatimu, saudara lakukan itu. Seberat apapun, pasti Tuhan tolong kita. Haleluya. Demikian Abraham ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, saudara. Dia harus tinggalkan ayah ibunya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan penyembahan berhalanya. Dia pergi ke tempat di mana dia tidak tahu kemana dia pergi. Saudara-saudara, Tuhan bilang engkau berangkat keluar kau dari Ur Kasdim. Lalu dia keluar. Abraham itu pergi keluar ke tempat di mana dia tidak tahu. Dia cuma punya suara dari Tuhan. Dia bilang, aku akan menjadikan engkau besar dan segala bangsa akan menjadi anakmu, katanya. Nah, itu sebabnya orang Kristen, orang Islam mengakui Abraham itu adalah bapaknya, saudara-saudara. Itulah awalnya kita bersahabat dengan agama Islam. Karena kita saudara, keyakinannya kita sama-sama anak Abraham. Cuma beda pilihannya yaitu kemarin lebaran haji itu. Yang mereka yakin yang dikorbankan adalah Ismail. Kita yakin yang dikorbankan adalah Ishak. Karena mereka adalah keturunan Ismail, kita adalah keturunan Ishak. Nah, itulah saudara perbedaannya. Tetapi itu diawali dari suara dari Tuhan. Untuk dia keluar dari penyembahan berhala. Ketika dia mendengar suara Tuhan, maka dia menjadi bangsa yang diberkati. Dia menjadi orang yang diberkati. Sekalipun tadinya Sarah itu istrinya mandul, tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan, Tuhan buka rahim yang mandul itu. Hari ini kalau engkau membuka hatimu,
segala persoalan-persoalan yang mandul, segala rezeki-rezeki yang mandul akan Tuhan buka dalam hidupmu. Tuhan akan berkati engkau kalau engkau mau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu penting bagi saudara. Tetapi dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ada masalah. Ada masalah dikatakan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan itu ada selalu masalah. Dikatakan yang kita lihat. Haleluya. Kalau kita baca ayat 18 dikatakan, saudara baca di dalam lembaran, suara itu datang dari surga. Petrus dan kawan-kawan, dan suara itu bermakna sampai sekarang. Petrus tidak sendiri. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup berkenan kepada Allah seperti ayat yang kita baca tadi, ayat 18. Lalu ayat 19 sampai 21 dia berkata begini, jemaat dapat bertumbuh oleh nubuat-nubuat firman Allah. Kalau nubuat-nubuat itu dikenapi, sangat menegaskan perlu kita imani. Ya, Petrus berkata firman Tuhan itu seperti pelita, mulai seperti agak kurang jelas, tetapi semakin lama semakin terang. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan di gereja ini selalu begitu. Saudara tidak mengerti, lama-lama saudara mengerti. Makin terang firman Tuhan itu dikatakan. Dengan demikian kita harus menyelidiki firman Tuhan. Seperti Daniel, dia punya pengetahuan, dia menyelidiki, dia memeriksa firman Tuhan. Contoh ya saudara-saudara, kadang-kadang firman Tuhan itu tersembunyi. Tahun 1800 Columbus itu meneliti dunia ini bulat dikatakan. Ya, tahun 1800 itu ada seorang ilmuwan di Amerika, Columbus namanya. Dia menemukan bahwa dunia ini bulat. Rupanya itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya jauh hari. Di dalam Yesaya, kalau saudara baca dalam Yesaya 40 ayat 22, di situ jelas dikatakan bahwa dunia itu bulat. Seperti itu saudara. Jadi firman Tuhan itu luar biasa saudara. Ini Alkitab ini luar biasa. Tidak ada kitab di dunia seperti Injil Alkitab ini. Kita balik 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3 dikatakan gereja harus bertumbuh oleh firman Allah, tetapi juga ada juga penghalang. Ini penghalang gereja bertumbuh, yaitu guru-guru palsu dikatakan ayat yang kita baca tadi ayat 1. Tidak tinggal diam. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 11 itu ada 5 jabatan untuk melengkapi jemaat sampai pada kedewasaan rohani gereja. Tetapi di sisi lain ada pekerjaan yang merusak untuk menghambat dia bekerja. Ini saudara, ada pekerja-pekerja yang merusak pekerjaan Tuhan. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 15, saudara lihat. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, saudara baca di rumah nanti. Matius 24 ayat 4, Matius 14 ayat 23-24, saudara baca di dalam rumah. Pasal 2 ayat 1, akan ada nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sudah 3 orang yang menasihati kita hari ini. Nah saudara-saudara, di gereja akan ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. 3 orang yang menasihati kita. Yang pertama yang menasihati kita adalah Yesus di dalam Matius yang kita baca. Yang kedua Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi. Yang ketiga Petrus ini, 2 Petrus. Ya, Tuhan sudah mengingatkan kita dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 kita baca. Kisah Rasul 20. Nah, ini Paulus mengingatkan saya dan saudara. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28 kita baca. Saudara dapat? Inilah pekerjaan saya sebagai gembala. Kisah Rasul 20 ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh bawahan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menguatkan yang diperolehnya dengan darah. Yang diperolehnya dengan darahnya, saudara-saudara. Saudara mahal di mata Tuhan. Itu sebabnya saya terlalu cerewet menjaga saudara, menjaga rohani saudara, supaya saudara tidak tersesat. Saya bisa jadi saudara, saya bisa bikin menyenangkan hati saudara. Kalau saudara berdosa, saya diam aja, saya dukung saudara berdosa.
Yang penting saudara salamkan amplop, saudara kasih duit, saudara kasih saya makan. Bisa saya ya. Tapi saya tidak bisa melawan hati nurani saya. Saya mau saudara tidak berdosa. Saya mau saudara masuk surga. Walaupun saudara benci kepada saya, tapi saya harus tetap dikatakan lewat Alkitab ini. Karena saya yang ditetapkan oleh Roh Kudus di sini untuk menggembalakan. Itu sebabnya kalau kebaktian sering saya noleh ke belakang. Yang mana yang enggak gereja? Kenapa enggak gereja? Mungkin dia sakit. Saudara-saudara, tidak ada penyesalan. Seperti ini minggu ini saya sangat menyesal saudara. Saya sangat menyesal, tapi saya minta ampun sama Tuhan karena saya sakit. Seorang ibu dari kita meninggal dunia. Saya tidak pergi ke Medan. Saya sebagai gembala dari dulu kebiasaan saya. Kalau ada jemaat saya harus pergi berdoa ke sana. Walaupun saya sudah pergi sama ibu Sagala, berdoa langsung. Saya pegang tangannya, kakinya waktu sakit sebelum amputasi. Saya pergi. Tetapi waktu ibu itu habis dioperasi, dia telepon saya. Dia bilang, dia panggil saya kan bapak karena saya tulang suaminya. Dia bilang, Pak, aku udah selesai operasi Pak. Dia bilang, oh iya 6 bulan ya. Tapi sakit kali Pak kurasa katanya. Sakit kali kakiku ini Pak. Mungkin sakit kali habis diamputasi kakinya sudah. Saya bilang, iya 6 bulan sabar ya. Saya berdoa saudara lewat handphone. Saya nangis. Jadi saya berdoa, saya nangis. Tapi itulah akhirnya Tuhan panggil ibu itu. Saya nangisnya begini. Kenapa saya nggak pergi ke rumah sakit Adventist ke Medan? Ada supir, ada mobil, saya pikir. Kenapa saya tidak pergi? Karena waktu itu kepala saya oyong-oyong saudara. Itu penyakit saya sekarang. Kalau saya oyong bisa jatuh, saya paksa berdiri. Nah itu kadang-kala saudara harus ngerti saya. Nggak bisa tahan lama-lama saya dulu. Itu sebabnya mungkin minggu depan saya akan bikin kursi di sini. Kalau saya khotbah harus dulu. Karena apalagi kalau tutup mata, saudara-saudara kalau sehat, kalau doa pasti tutup mata. Jangan sampai saudara sakit dulu seperti saya. Jangan buka-buka mata kalau berdoa. Saya berdoa nggak bisa lagi tutup mata saudara. Kalau saya tutup mata itu bisa jatuh saya. Karena itu gejala stroke saya dulu, ya. Jadi otak saya itu diserang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bisa saya khotbah sampai hari ini. Mulut saya tidak peor lagi ngomong. Itu kuasa Tuhan. Tapi yang saya sesalkan saudara, kenapa saya tidak pergi habis operasi 6 bulan itu? Itu yang saya tangiskan. Saya terbayang sendiri di kamar 1 minggu ini. Sendiri saya terbayang. Saya bayangkan kalau tadi 6 bulan itu selalu berdiri di sini. Saya pikir, waduh Tuhan. Selalu saya foto. Nah ini nggak ada fotonya lagi tadi. Saya foto tadi. Itu sebabnya saudara kalau menyanyi baik-baik sungguh-sungguh. Karena ibu ini orangnya ada sendiri kenangannya dalam hati saya. Dia tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu cerewet, tetapi dia bisa membuat segala sesuatunya bisa mengenang dalam pikiran saya ibu ini. Dia itu apa mengeluh dengan benar-benar dia. Beberapa minggu lalu dia datang ke rumah dengan anaknya yang bungsu, anaknya yang belum menikah. Dia bilang, Pak bantu doa, saya katanya mau urus pegawai negeri naik golongan. Iya kita berdoa. Itulah terakhir dia injak. Jadi ketika saya dengar meninggal, saya nangisnya begini. Aduh ibu itu gak datang lagi ke rumah ini, gak datang lagi minta doa sama saya. Itu nangis saya saudara. Saudara, hidup kita ini hanya sementara. Tetapi pegang apa yang kau dengar dari Roh Kudus. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Jangan pegang apa kata orang yang melemahkan engkau. Dikatakan firman Tuhan itu seperti pelita. Dia harus punya pengalaman seperti Petrus. Ada pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Petrus itu punya pengalaman pribadi. Dia mendengar suara itu langsung dari surga. Ketika Yesus dibaptis, suara itu dikatakan dengan jelas. Kami banyak mendengar yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Saudara-saudara harus punya telinga rohani untuk mendengar suara dari Tuhan. Langsung itu suara dari Tuhan. Itulah kenangan hidupmu selama engkau di gereja ini. Sebab itu jangan hanya datang di gereja ini. Jangan hanya mendengar suara gosip yang melemahkan engkau, membuat engkau ketakutan dalam hidupmu, membuat engkau malas ke gereja, membuat engkau malas beribadah. Tetapi hari ini saudara harus punya suara seperti Petrus. Petrus berkata dia punya pengalaman sendiri. Aku sendiri punya melihat sendiri, mendengar sendiri suara itu datang dari surga. Apa itu suara? Yang kita baca tadi Matius 3 ayat 17, itulah suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan katanya. Maksudnya mengarahkan Petrus itu tunduk kepada Yesus. Walaupun Petrus lebih tua dari Yesus, Tuhan bilang ini anakku yang kukasihi, kau harus tunduk, jangan bawa-bawa ke orang tua sama dia katanya. Itulah akhirnya Petrus itu tunduk kepada Yesus, saudara-saudara.
Dalam sebuah kepemimpinan saya mau katakan kepada saudara, tidak perlu dia saudara pintar kaya, pokoknya saudara siapa yang diberi otoritas, saudara tunduk, itu saja kuncinya. Haleluya. Sebab banyak yang membuat saudara goyang nanti. Dan itu yang dikatakan, kita baca kembali 2 Petrus itu. 2 Petrus 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Perhatikan ini, di dalam ayat ini dikatakan, yang pertama tadi menasihati kita adalah Yesus dalam Matius. Yang kedua kita sudah baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 28. Dan yang ketiga Petrus ini dikatakan ayat 1. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 1. 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka akan binasa saudara, tetapi sayang yang mereka bawa itu ikut binasa, sayang. Sebab itu saudara, kalau ada pengajaran-pengajaran di gereja ini mengajak-ngajak saudara, karena saya lihat gejala-gejala gereja kita ini bukan lagi datang di gereja untuk ibadah. Sudah ada orang saya lihat seperti provokator di gereja ini, memelemah-lemahkan, memulai mencari seperti ini, menarik-narik kepada pribadinya. Seperti khotbah saya Senin kemarin malam di sini. Dikatakan kadang-kala orang-orang yang melemahkan itu dengan cara bahasa-bahasanya. Tuhan bilang begini, gembala bilang begini, enggak benar itu. Coba saudara baca itu, apa kata iblis? Ketika Tuhan katakan kepada Hawa, jangan kau makan, pada hari kau makan engkau mati. Coba saudara baca itu, Kejadian 3 ayat 4. Ini jelas sekali saudara. Tuhan aja dilawan saudara, kalau orang sudah mengambil kepentingan pribadi. Jangankan pendeta, Tuhan pun dilawan firman-Nya. Kejadian pasal 3 ayat 4. Perhatikan apa yang terjadi dengan Hawa. Kita mulai dari ayat 3 dulu. Ini kata Tuhan, baca 1, 2, 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kata buah itu, Ini kamu mati. nanti kamu mati, kata Tuhan sama Hawa, sama Adam. Adam sampaikan kepada Hawa. Tetapi apa kata ular? Perhatikan ular. Katakan ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan. Perhatikan saudara. Kenapa gereja kita suam sekarang? Kenapa gereja kita tidak maju? Karena selalu setiap pendeta bikin peraturan, ada yang bilang, gak apa-apa, pendeta kita ini memang udah marah-marah. Kamu masih sekali-sekali, aku sering-sering. Ini saudara, ini yang membuat gereja kita ini jadi suap. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara, saya katakan tadi sama Bapak Rahel, kalau seperti tadi ini saya urus musik tadi, kan bagus kan? Ketika saya urus tadi, saya bilang kau ke sana, kau ke sana. Kalau patuh, maju gereja ini. Tapi kalau saudara melawan, gereja ini jangan saudara pikir bisa saya pikul sendiri. Tidak. Selama saudara tunduk, gereja ini akan maju. Selama saudara patuh, gereja ini akan maju. Tapi kalau saudara melawan seperti sekolah minggu tadi pagi, bingung saya. Datang semua, saya ajak nyanyi nggak mau nyanyi, diajak berdiri nggak diri, ditanya mau nyanyi apa, dia main semua. Jadi saya tanya, mau ngapainnya kamu kesini? Pakaian baju rapi-rapi, pegang duit. Saya bilang, suruh nyanyi nggak nyanyi, begitu. Kalau begini cuma ini, walau berapa ribu pun, saya percaya gereja ini akan maju saudara. Sebab itu saudara-saudara yang mencoba memprovokasi mendua hati, silakan pindah gereja, cari gerejamu. Jangan di sini saudara, jangan lemahkan orang lain. Saya lihat saudara, jemaat ini sudah mulai melemah-lemahkan jemaat lain, sudah mulai mempengaruhi. Nah saya katakan kepada orang ini, silakan pindah gereja, cari gereja, jangan di sini. Daripada saya umumkan nanti nama saudara di gereja ini. Nah itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ada kuasa Tuhan, ada juga iblis akan bekerja. Seperti sekhotbah saya Kamis kemarin. Kalau iblis bekerja, Tuhan bekerja, iblis juga akan bekerja dan melemahkan saudara. Dia akan mempengaruhi saudara lewat pemilih, lewat marga, lewat kelompok, lewat suku. Kita kan sama-sama suku ini, kita kan sama-sama satu marga ini, kita kan sama-sama pendatang di negara ini.
Jadi kita harus teman, kita harus kawan. Ya macam mana lah om itu? Udahlah, kalau om itu begitu ya udahlah. Kalau kalian sekali-sekali nggak apa-apa lah, udahlah. Sini aja perpuluhanmu, salam aja sama saya. Gak usah kasih. Saya mau katakan kepada jemaat saudara, kalau saudara mencoba-coba memprovokasi di gereja ini, saudara lebih baik keluar dari gereja ini. Jangan, tidak mempan itu. Sudah dari dulu zaman bapak saya begitu di sini. Saudara-saudara, tetapi ada juga pahlawan di gereja ini yang bagus. Saya katakan ada nabi-nabi palsu yang kasihan dia akan binasa, tapi yang dia bawa itu sayang, itu orang polos, jemaat jujur. Itu sebabnya belakangan ini saya tidak pernah minta lagi sama Tuhan, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru, enggak lagi. Kasihan jiwa baru disesatkan oleh jiwa-jiwa lama ini. Saya bilang udah jiwa yang ada saya, Tuhan, biar aja jiwa yang ada ini, biar saya hantam dulu. Kalau udah berubah, udah baru Tuhan kirim. Kasihan saya lihat setiap ada jemaat baru didekati, setiap ada jemaat baru didekati, diracuni, setiap ada jemaat baru didekati, diracuni. Pokoknya bahasanya bukan menjelek-jelekan saya, tapi dengan nada bahasa-bahasa yang membuat hati orang terbuai, saudara. Masuk di akal seperti ular ini. Tuhan bilang kamu akan mati, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak, enggak mati, enggak apa-apa, makan aja. Ini saudara yang membuat melemahkan gereja ini. Itu sebabnya jangankan jemaat baru, majelis yang sudah lama pun bisa lemah, sudah terpengaruh. Pengaruh suku, pengaruh kelompok, pengaruh selera, pengaruh apa itu sudah dinubuatkan 2 Timotius pasal 3. Akhir zaman akan ada orang yang jatuh di dalam dosa. Secara lahiriah mereka beribadah, masih di gereja ini dia saudara-saudara. Dia masih melotot-melotot dia saya, masih berani, nggak malu dia saudara. Sebenarnya nanti ini orang akan binasa. Tetapi sayang yang mengikut dia itu yang saya kasihan. Kalau dia binasa nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Kasihan orang polos jemaat itu. Saya umumkan kepada jemaat mulai hari ini, sebelum saudara terpengaruh, jangan mau dipengaruhi. Amin. Haleluya. Saudara dengar suara Tuhan, dengar kebenaran. Yang Tuhan tetapkan di sini gembala adalah saya, bukan orang lain. Saudara dengar apa yang saya sampaikan. Saya selalu menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Nah sebab itu, selama saudara patuh kepada gembala di gereja ini akan maju gereja ini. Tetapi penghalang itu tidak bisa kita apakan, tidak bisa kita tutup itu. Memang selalu ada. Dikatakan Alkitab, di mana ada Tuhan bekerja, di situ juga iblis bekerja. Nah sebab itu saudara jangan pilih iblis. Saudara pilihlah Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku perlu Engkau, ya Allahku. Ku perlu Engkau, ya Tuhan, segenap hidupku dan jiwaku penuhi Tuhan. Di sini Tuhan, di sini
disampaikan kepada saudara, supaya saudara berjaga berhati-hati dalam hidupmu, supaya membuka telingamu untuk mendengar suara dari surga, seperti Petrus itu mendengar suara langsung dari surga itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara harus membuka telingamu untuk mendengar suara yang dari surga, supaya Tuhan berkenan kepadamu. Agar engkau punya pengalaman pribadi, engkau harus melakukan dua hal. Yang pertama, saudara harus menjadi anak Tuhan. Yang kedua, saudara harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itulah jalannya saudara berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini dengan sungguh-sungguh, biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam apa maksud tujuan firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya mengundang nanti Bapak Selin berdoa. Di sini Tuhan Yesus Bapa yang baik di dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat di siang hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Kau menyertai kami senantiasa Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kuasa firman-Mu yang memberkati setiap kami, yang mengubah hati dan pikiran kami supaya kami senantiasa taat dan takut akan firman, sehingga kami diberkati, sehingga firman menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, urapi lebih lagi Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, apapun yang dikerjakan biar untuk mulia nama Tuhan, dan kami diberkati di sidang Tuhan pada siang hari ini. Pribadi, berikan kami kesehatan yang sempurna, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Layakkan, sucikan, kuduskan kami, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, juga kami akan melaksanakan perjamuan kudus memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kita buka hati kita, kita sucikan hati kita. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan kepadamu, untuk menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu oh Yesus. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Saudara-saudara, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kalau ada sesuatu yang tertanam di hatimu, coba itu lepaskan supaya engkau diampuni oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus yang kita terima adalah tubuh yang darah yang kudus,
Sebab itu kita harus kudus menerima tubuh ini yang kudus ini, supaya kita layak bersekutu bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan segala susah, darahnya tebuskan. Haleluya. Bapa di dalam surga, darahmu adalah darah yang kudus, tubuhmu adalah tubuh yang mulia yang akan kami terima hari ini. Untuk kami manusia yang hina ini dimuliakan oleh tubuhmu, manusia yang berdosa ini disucikan oleh darahmu. Sebab itu Tuhan, kuduskan, layakkan kami untuk kami dapat menerima tubuh dan darah Yesus. Berkati kami Tuhan, hamba-hambamu yang menjadi saluran, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru. Umat-umat-Mu yang akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, layakkan, kuduskan dan berkati, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang. Kami pulang, kami membawa pembaharuan daripada Allah. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus.
saudara, saya sudah lihat dalam doa tadi pagi, saya sudah bilang sama Ibu Gembala banyak bikin rotinya. Rupanya benar apa yang saya bilang, karena nanti banyak yang gereja, saya bilang. Saya sudah ingatkan tadi pagi, banyak yang gereja nanti banyak bikin, saya bilang. Rupanya masih kurang ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Masih ada stok di rumah. Ya, kita sabar menunggu ya. Saudara yang sudah dapat silakan duduk dulu, duduk biar jangan bosan. Kita menyanyi darahnya sambil menunggu Ibu Gembala kita. Darahnya amat dari dosa. Haleluya. Lepaskan segala susah. Semua sudah dapat, kita semua akan mendapat berkat hari ini. Haleluya. Darahnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau rela mati bagi kami. Tubuhmu dipaku di kayu salib bagi kami, Tuhan. Tubuhmu ada di tangan kami sekarang untuk keselamatan kami. Tubuh penuh kemuliaan akan memuliakan tubuh kami yang lemah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan bersama. Saudara percaya tubuh Yesus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Biasakan bersyukur kepada Tuhan lewat mulut kita. Jangan diam diri, katakan terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu atas saya. Terima kasih Engkau rela ganti saya di kayu salib. Seharusnya kita yang mati di kayu salib karena dosa kita, tetapi Tuhan ganti posisi kita. Kita mendapat tubuh yang mulia oleh kemuliaan Yesus. Hari ini kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah ini di tangan saudara adalah darah Yesus yang mengalir dari kayu salib, akan mengalir ke tubuh kita untuk menyucikan kita, membungkus kita, melindungi kita dari kuasa iblis, kuasa setan, kuasa maut. Saudara percaya darah Yesus, darah yang mengalir dari kayu salib? Saudara percaya? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur buat penebusan-Mu atas kami.
Kami telah disembuhkan, kami telah dikuatkan, firman-Mu telah meneguhkan kami. Kami memiliki hidup baru hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat semua pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah yang kami terima. Kami syukuri dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara diberikan waktu untuk berkorban bersyukur kepada Tuhan. Saudara boleh membawa persembahan saudara ke depan ya. Kita menyanyi Tuhanlah Gembalaku. Haleluya.